Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal mata kuliah kewirausahaan tentang usaha. Usaha yang kami ambil di sini adalah usaha pempek. Nah, di sini kelompoknya adalah saya, Ali Reza, ada Fajar Widi Muhammad, Gwene, Trisna Yuniarsi, dan Ferdiah Utama, dan Haikal Paderi. Nah, untuk mata kuliah kewirausahaan ini yang diampu oleh Bu Istiqomah selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan ini adalah beberapa daftar isi yang akan kami bahas pada video ini. Yang pada bab 1 akan dijelaskan oleh Trisna. Silakan Trisna. Baik, terima kasih Saudara Reza. Sekarang saya akan menjelaskan bagian bab 1. Yang pertama itu latar belakang. Pempek adalah salah satu makanan tradisional asal Padang. Astagfirullahaladzim. Nanti dikat ya, Eza. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Saudara Reza. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1, bagian latar belakang. Jadi, empek-empek adalah salah satu makanan tradisional asal Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki keunikan dari cita rasa dan kelezatannya. Keistimewaan empek-empek tidak hanya terletak pada kenikmatan rasanya yang dihasilkan, tetapi juga pada nilai gizinya yang tinggi. Selain itu, makanan ini juga dijadikan pangan rumahan bagi masyarakat yang tidak dipungkiri empek-empek memang menjadi makanan favorit masyarakat. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa kelezatan empek-empek tetap dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk kalangan menengah, dengan menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kami membuat makanan khas Palembang ini menjadi kandungan protein makanan dan yang sangat terjangkau untuk kalangan menengah, dengan menjaga keseimbangan dari kualitas cita rasa dan juga harganya yang terjangkau. Tujuan pendirian usaha itu untuk menciptakan makanan khas Palembang yang lezat dan berkualitas, menghasilkan keuntungan sambil melestarikan warisan budaya, menghadirkan kuliner khas, serta menciptakan produk kuliner unggul sambil menjaga kepuasan pelanggan. Pempek Cihuy memiliki visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan makanan khas, yaitu empek-empek agar semakin dicintai dan digemari oleh masyarakat. Selanjutnya, visinya itu untuk memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas dan cita-cita produk empek-empek beranak dan melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh pelanggan. Selanjutnya itu ada bab 2 yang akan dilanjutkan oleh Haikal Paderi. Oke, terima kasih Saudara Trisna. Sini bab 2 yaitu aspek umum. Yang pertama itu ada nama usaha. Untuk usaha ini kami memberikan nama empek-empek Cihuy. Nama usaha ini sangat penting dan diperlukan supaya usaha kita mudah dikenal oleh semua orang, khususnya target konsumen kita. Ya, yang kedua itu ada bidang usaha. Bidang yang kami tekuni yaitu bidang usaha kuliner. Usaha kami berfokus pada produksi dan penjualan pempek, hidangan khas Palembang. Berfokus pada inovasi dan kualitas produk dari pempek tradisional hingga variasi yang modern. Kami berkomitmen memuaskan selera pelanggan dan membangun reputasi sebagai penyedia pempek terpercaya. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Gwenet. Terima kasih Haikal Paderi. Saya akan melanjutkan presentasi tentang strategi pemasaran. Nah, jadi di strategi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ini kami melibatkan pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda.
Dan kemudian dalam merencanakan suatu bisnis, para pelaku bisnis harus mengetahui produk apa yang dihasilkan, akan masuk ke pasar seperti apa, dan juga membangun image seperti apa di mata masyarakat. Nah, kemudian juga di strategi pemasaran lainnya ada target pasar. Pempek Cihuy ini menentukan pasar dengan rentang usia 14 tahun sampai dengan 65 tahun, karena produk yang dihasilkan berupa makanan pedas dan kemungkinan untuk usia di bawah itu dan orang tua yang masih memilah makanannya. Yang ketiga ada positioning. Penempatan posisi adalah proses penempatan produk yang membangun brand image dengan tagline ke benak masyarakat agar lebih mudah diingat. Pempek Cihuy ini memiliki tagline pempek lokal rasanya Cihuy. Strategi pemasaran yang selanjutnya ada strategi pemasaran terhadap pesaing. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkai proses yang menciptakan komunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta untuk mengelola hubungan pelanggan dengan baik dan menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu produk. Produk yang kami jual berupa pempek dan ada 3 jenis. Yang pertama itu ada lenjer, ada pempek telur, kemudian ada adaan. Pempek kami ini menggunakan bahan dan isian yang berkualitas, dan kemudian pembungkusnya nanti akan diberi label agar pelanggan dapat menghubungi untuk memesan kembali dengan nomor yang tertera di label. Kemudian juga ada place, yaitu tempat produksi atau tempat kita berjualan nanti. Nah, kita memilih rumah pribadi yang beralamat di Jalan Parit Husin 2, Komplek Meranti Indah, nomor E18 di Kuburaya. Kemudian juga Pempek Cihuy ini akan berjualan di tempat-tempat keramaian dengan konsep mobile shop. Kemudian juga Pempek Cihuy menjangkau wilayah lokal sekitaran Kuburaya dan Pontianak. Lalu ada bidang promotions, di mana di sini kita memiliki strategi promosi. Kami memakai dalam usaha pempek ini, yang pertama itu ada periklanan. Setelah itu yang kedua ada hubungan masyarakat, yang ketiga ada penjualan personal, dan yang keempat ada price. Di mana di harga pempek Cihuy ini kami memberi harga 5.000 setiap buahnya. Aspek ketiga adalah rincian keuangan dan modal awal. Nah, untuk modal awalnya dengan bahan tapi tepung, telur, ikan tenggiri, garam, dolphin, micin, gula, bawang putih, asam jawa, kecap, dan lain-lainnya. Total modal awalnya itu sebanyak Rp236.000. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh siapa? Ferdia. Saya Ferdia. Bacakan oleh Ferdia. Baik, terima kasih Gwenet. Pada bab 4 ini saya akan membahas aspek produksi dan SDM organisasi. Dan poin pertama itu ada nama usaha kita itu adalah Pempek Cihuy yang bekerja di bidang kuliner. Jenis produknya itu adalah pempek dan melakukan pemasaran melalui Instagram dan WhatsApp. Terus pada bagian biodata usahawan, saya sendiri kerja utama sebagai manajer dan Ali Reza sebagai produksi makanan, Trisna Inyarsi sebagai bendahara dan marketing, dan bersama Haikal Badri sebagai marketing juga, Fajawidi Muhammad sebagai produksi, dan Gwenet sebagai dokumentasi. Nah, struktur organisasi ini, manajer ini adalah peran paling penting, dan di bawahnya itu ada bendahara, di bawah bendahara itu ada marketing, dokumentasi, dan produksi. Nah, terus tugas manajer itu berperan sebagai pengawasan
kinerja dan mengidentifikasi setiap masalah yang ada pada internal di tim PMP Cihu ini, dan berperan sebagai menentukan keputusan yang tepat terkait tugas yang akan dilakukan pada saat produksi maupun perencanaan intinya. Kemudian bendahara ini tugasnya tuh menyusun anggaran belanja, menentukan sumber biaya dan cara penggunaan, serta membuat pembukuan tentang semua hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengeluaran keuangan. Terus pada produksi ini berperan dalam merealisasikan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya, seperti mengolah bahan produk, melakukan penyediaan stok produk, dan melakukan packing, serta penyajian produk. Dokumentasi ini mengabdikan setiap momen yang terjadi pada saat proses produksi berlangsung. Dokumentasi juga mengabdikan setiap testimonial yang dirasa perlu untuk menjadi bahan marketing. Di dalam marketing ini berperan memasarkan hasil produksi dan menaikkan nama brand PMP Cihuy serta produk yang dijual dengan cara menarik perhatian pelanggan dan menjelaskan tiap detail setiap produk. Nah, pada analisis sumber daya manusia, analisis komposisi sumber manusia ini dalam konteks berwirausaha menjadi landasan penting untuk memahami sejauh mana komposisi SDM pada tim PMP Cihuy terhadap keberhasilan bisnis ini. Pertama-tama itu keterampilan pada aspek utama, di mana evaluasi terhadap kemampuan keuangan, pemasaran, produksi, dan manajemen yang diperlukan. Terus sumber daya manusia yang dimiliki oleh tim PMPC ini merupakan sumber daya yang telah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kedua, kemampuan beradaptasi dan inovasi menjadi perhatian khusus, mengingat dinamika bisnis yang terus berubah. Dalam menjalankan usaha ini juga dilakukan dalam penjualan online, di sosial media. Analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk merancang program pengembangan karyawan dan mengoptimalkan penempatan SDM untuk mencapai tujuan bisnis dengan efektif dan efisien. Pada bab 5 akan dibahas oleh Reja. Baik, terima kasih Pardia. Nah, pada bab 5 ini, pada aspek pemasarannya, untuk usaha ini kami mempromosikan produk kami dengan cara menawarkan pada kenalan atau mulut ke mulut, dan kami juga mempromosikannya lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Nah, kalau dalam TikTok tuh kami membuat video tentang item yang kami jual ini. Untuk analisis SWOT-nya, di mana ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Pada bagian strength, PMP juga disukai oleh masyarakat luas, terutama dalam cita rasa yang disukai oleh masyarakat luas. Dan tidak hanya di Palembang, tapi juga di daerah lain, di luar Palembang. Apalagi ditambah dengan strategi promosi PMP yang mendalam melalui media sosial dan internet. Yang kedua, weakness. Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu ketergantungan pada stok ikan, karena pada pasar, terutama bahan utama yang kami pakai adalah ikan tenggiri, yang dimana untuk stok dan harganya kadang turun naik, kadang juga ada yang stoknya nggak ada. Untuk di beberapa pasar di Pontianak. Yang ketiga itu opportunities. Dalam menghadapi peluang, usaha PMP ini memiliki potensi untuk memperluas pangsa pasar dengan mempromosikan makanan khas Palembang di daerah lain, seperti di Kota Pontianak.
Yang terakhir ada treats, yaitu tantangan yang perlu diantisipasi seperti ketahanan makanan terbatas, karena pempek cenderung tidak tahan lama kalau dalam keadaan tidak dimasukkan ke dalam kulkas atau dalam keadaan beku. Nah, selain itu, kemungkinan munculnya pesaing baru dengan cita rasa khas dan strategi harga yang lebih kompetitif atau inovatif dapat menjadi ancaman serius bagi posisi pasar usaha pempek ini. Untuk bab 6, resiko usahanya akan dilanjutkan oleh Haikal. Silakan Haikal. Oke, terima kasih Ali Reza. Di sini bab 6 itu ya risiko usaha. Poin pertamanya itu risiko dan hambatan. Untuk risiko dan hambatannya ya mungkin akan terjadi dalam usaha ini yaitu saingan pasar yang mungkin saja ketat karena mengingat mungkin usaha ini sudah ramai juga di Pontianak dan harga bahan dasar seperti ikan tenggiri yang mungkin saja akan naik. Strategi pemasaran yang mungkin tidak efektif atau kesalahan penjualan dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Yang poin kedua itu situasi persaingan. Untuk situasi persaingan pasar saat ini mungkin terbilang cukup sengit dan apalagi di Pontianak. Kemungkinan orang yang menjual bisa jadi cukup ramai juga. Akan tetapi untuk produk dari pempek kami yang divariasikan dengan mie mungkin terbilang sedikit. Dengan melihat peluang ini tentu prospek kedepannya usaha kami bukan tidak mungkin untuk menjadi pesaing berat dari penjual yang lain. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Reza. Ya, kembali ke saya lagi sebagai bab penutup. Untuk kesimpulannya, produk pempek di sini kami akan memberikan kualitas dan harga yang terjaga. Dalam menghadapi persaingan juga, strategi pemasaran melalui media sosial menjadi kunci. Sementara inovasi produk dan divariasi menjadi peluang untuk lebih menarik dan mendapatkan pelanggan baru. Meskipun terdapat risiko seperti persaingan yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku, usaha ini semoga memiliki potensi untuk tumbuh dengan baik di pasar Pontianak. Di sini ada mungkin saran dari kelompok kami untuk para pembaca dan yang ingin merintis usaha ini sebaiknya perluas kehadiran online, manfaatkan media sosial dengan lebih efektif, pertimbangan untuk membuat situs web resmi, dan pertimbangan opsi layanan pengiriman untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah lokal. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami tentang untuk tugas kewirausahaan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.